Ini tak rekam aja ya, biar ada buktinya. Nah, baru pertanyaan yang pertama aku mau nanya ini tentang kalian atas dasar tukaran motor itu berarti suka sama motornya. Bukan tukaran motor tapi tukar pakai. Iya. Ojan tahu sebelumnya kalau motornya Tahu. masnya ini memang Tahu. BPKB-nya di sekolahin, tahu? Tahu. 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 Kalian temenan dekat udah kenal lama. Iya. Oke. Terus pada saat udah berapa lama itu pakai motor kalian tukaran? Aku pakai itu dari Desember. Dari Desember. Berarti udah setengah tahun. Iya. Anggap aja setengah tahun lah ya. Nah, terus Leo, aku mau tanya lagi. Leo juga tahu kalau motornya Ojan ini kan lengkap ya, STNK BPKB-nya lengkap. Pajaknya cuma mati setahun ya kalau tidak salah sama tahun ini. Iya. Nah, berarti kan kalian secara personal tahu menahu tentang kondisi motor. Tapi Nah. BPKB ku di sekolahin juga, Kang. Cuman aku bayar. Oh gitu, di sekolahin Berlanjut terus. jadi tidak masalah. Enggak ada masalah sama sekali. Di sekolahin BPKB-mu. Oke, dah, itulah urusan lain. Berikutnya pertanyaannya gini. Pada saat kalian tukeran motor itu, kamu tahu permasalahannya kalau gini. Motor itu nggak boleh lewat mana itu ada kamu sampaikan ke dia? Ada. Udah, nggak boleh dibawa kemana motor itu? Saya bilang sama Ojan, sering kali mau dibawa ke Solo, Jang. Kau tahu Hati-hati. cerita motor ini kan? Iyo, Aku cuma bisa mengingatkan kalau kau mau memakai, berarti kau berarti Iya. dia berani tanggung jawab, Kang. betul, Kan betul. aku kan udah cerita dari awal. Betul. Aku juga pakai motor dia. Aku tahu motornya udah sekolah kan. Iya, Nah, aku tapi kan tahu. lancar gitu ya? Aku tanyakan, Ah. itu lancar gak kau bayar? Iya, Kalau misalkan nggak lancar 2-3 bulan mungkin Bisa kemungkinan ditarik. itu bisa Dicari. dilemparnya ke Malaysia. iya betul. Nah, aku takut nanti di jalan otomatis aku pakai motor dia aku ganti kan, Kang. Iya betul. Karena aku tahu dari awal. Oke. Kau bayar enggak? Nah, kau bayar enggak BPKB-nya? Kalau misalkan kau bayar, Iya aku aman-aman aja bawa motor kau. betul. Nah, kau pakai motor aku pakai aja. Iya. Ngomong, tapi aku kan meskipun udah tahu dia, tapi gue masih bilang hati-hati. Iya, karena kan kita juga berlandaskan pertemanan ya. Jadi Iya. memang kita saling percaya gitu aja toh. Iya. Makanya saya kalau pakai motor dia, saya tanya terus, itu aman nggak? Iya. Udah bayar belum? Yo. Kenapa? Kalau misalkan saya nggak nanya kan, misalnya itu Resiko. ditarik leasing kan, resiko saya ganti. Iya. Saya Oke. pakai. Iya. Itu Oke. juga sebaliknya, Kang. Iya. Oke, berarti dari awal kalian udah pahit-pahitan ya satu sama lain karena BPKB mau disekolahin, BPKB-nya ini juga disekolahin, cuman bedanya punyanya Leo tidak dibayar, bener nggak? Tidak dibayar, yang punya Ojan dibayar rutin. Nah, resiko kalau misalkan ada permasalahan leasing berarti tanggung masing-masing gitu, perjanjiannya, lisan loh, maksudnya omongan aja toh, Ya saling ngerti aja. saling mengerti. Oh aja, ya. nggak perlu. Nah oke, pertama itu, kedua berikutnya aku gini. Sekarang gini aja, kita ambil titik tengahnya. Kalau dari aku pribadi, motor ini udah jelas ruwet. Kalian mau ngambil pun kalian nggak punya BPKB-nya. Nah, itu ya. Nanti kalian diteriakin maling. Dan orang yang berhadapan sama kalian ini itu, aku jamin bukan dari DC resmi. Tetapi mereka cuma cari korban di jalan. Pertama, curigaanku kan udah jelas. Mereka nggak mau diajak ke asrama, ke rumah yang bersangkutan. Itu udah nyalahi aturan. Kedua, mereka nggak nunjukkan surat penarikan. Cuman dia pura-puranya buka HP. Oh ya bener ini, apa namanya, plat nomor ini, nomor rangkanya ini yang kami cari. Kan cuman itu. Kalian nggak bentuk surat penarikan fisik yang bercap basah warna biru kan nggak ada. Kalian udah kalah omongan. Dan yang ketiga, dia nggak ninggalkan identitas, hanya ninggalkan nomor HP. Nomor HP mah kapan aja bisa diblokir, bisa dihapus, bisa dibuang. Itu kalian salahnya di situ. Dan salahnya kalian ya tadi, kenapa aku pas lewat nggak dipanggil. Kan kalau aku nggak ikut-ikutan masalah orang nggak dimintain tolong kan nggak mungkin berani kan. Nah, jadi gini aja Leo sama Ojan. Pertama, ini musibah. Kedua, tapi kan harus ada penanganannya seperti apa. Kalau dari aku pribadi menyarankan gini, kalian berteman udah lama, sahabatan lah, gitu ya. Jadi langkah yang harus bisa diambil adalah yang harus kalian pahami. Dulu pada saat mau tukaran motor, aku tanya dulu, yang request minta tukeran kamu atau Ojan? Yang paling pertama kalinya. Yang minta ayo kita tukeran motor aja gitu siapa? Aku tanya dulu. Oh, Yang paling pertama. ada. Itu harus tahu dulu. Aku ketika minjam, aku sering jalan sampai aku pakai Aero kok. Sering. Iya. Tapi pas kau sering pakai kan, Oh, aku sama ngambil amannya aja, Kang. Iya. Dia sering pakai motor aku, dia suka pakai motor aku. Iya. Ya, jadi aku tuh kan ya udah selain pinjam kan motornya lengkap kan ya udah biasa better kan Iya. gitu. Daripada bawa Aero enak bawa Vario aja. Iya.
Terus yang ngajak pertama kali, Aku aja juga bingung, kok Ojan suka pakai motor aku? Kan Iya. motor dia juga bagus kalau mau di body ban. iya mungkin kan apa gitu. karena aero kekinian gitu ya. Nah, terus yang ajak pertama gini, bro, ya udah kita tukar pakai aja, siapa yang ngomong pertama gitu? Aku. Berarti Ojan ya. Berarti ngakuin Ojan ya. Nah, yang gue pakai itu dulu. Berarti kan secara akad di awal itu justru bukan Leo yang nawarin, tapi Ojan yang nawarin. Nah, di sini tentu otomatis yang punya itikat awal tukeran itu datangnya dari Ojan, bener gak? Itu pas motornya udah betul. Oh iya, nggak masalah. Berarti kan motornya udah tidak kode 12. Iya. Ya pertanyaannya aku cuman yang pertama kali ngajak tukeran resmi itu tuker pakai Ojan, bener gak? Tukaran sementara. Pertama itu akadnya pertama itu cuma pakai tukar sekali jalan. Iya. Dia yang ngajak. Oh. Iya. Ngajak apa? Waktu di lapangan bawah di depan asrama, kau sama Herul. Kau bilang, "Jang, aku jalan bisa nggak tukar motor bentar." Itu kan apa namanya? Aku berani ke minjam kayak kau kan. Karena kau udah biasa pakai motor aku dulu, kau mau Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kau tukar dulu, makanya aku udah berani sama kau. Aku bisa aja pakai motor aku. Aku bisa aja pakai motor aku sering juga jalan sama cewek kan pakai motor aku. Iya. Kan lebih ngambil lamanya aja kan. Oke. Dia juga sering gitu. Siap. Sama juga saya melepas motor itu sama dia, soalnya saya udah nggak enak Kang. Iya. Wajan dari servis, Yo. motor bannya udah diganti kan udah nggak enak jadi. Oke. Apa? Anggap aja motor sendiri. Oke. Nah, aku. Oke. Aku akhirnya yang minta pertama. Hmm. Emang Akhirnya aku yang pertama. niatan untuk tukeran berarti Ojan bener, Ojan yang ngajak ya. Jadi dari bulan Desember itu kalian sering tuker pakai satu sama lain. Oke. Dah sekarang gini, ngambil tengah lagi ya. Ini aku cuman mau nengahin. Sama sekali aku nggak ada belain siapapun. Iya. Karena kan aku harus tahu jalan cerita kan gitu. Tapi dalam perkara ini saranku adalah kalau bisa kalian saling meringankan. Ya, dalam artian yo Leo memang tahu yang miliki motor dan motornya yang pertama dulu kan ditipu orang. Ini pun motor Aerox ini kan kalau tidak salah punya orang yang nipu, bener gak? Nah, terus anak Leo mungkin terbawa emosi, udahlah BPKB-nya tak sekolahin, yang penting aku dapat duit, motor bisa pakai kan gitu. Nah, kalau Ojan memang dia beli motor terus BPKB-nya disekolahin. Nah, itu urusannya Ojan juga kan sebenarnya. Nah, oke sekarang gini, Leo sama Ojan. Pertama, aku sebagai yang dituain di sini, kalian sering jajan di warungku. Dan tadi Ojan cerita, walaupun ceritanya telat karena udah kejadian baru kalian cerita. Tapi nggak ada sesuatu yang terlambat. Saranku adalah Aerox ini nggak usah ditelusuri lagi, nggak ada gunanya. Iya makanya gue bilang sama Ojan nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. solusinya. Kalian mau ngubungin Maupun siapanya? Post di Facebook, emang status pemilikan kita ada SNK? Nggak ada. Kalian diteriakin maling nanti. Nah, Kecuali motor yang hilang yang dicuri orang yang aku tanganin dan alhamdulillah ketemu di Nah, Patok itu. bekerja sama Polsek Patok. Aku berani laporan Polsek, kenapa? Ada BPKB. Kalau kalian punya pegangan apa di Aerox ini? Iya. Malah kalau kalian dituduh ngelariin motor orang, kalian kena pasal. misalkan juga di jalan kan, nampak itu motor kita dapat diseram, kita mau ambil. Kalian diteriakin maling. Maling. Soalnya kita nggak ada status pemilikan. Kecuali kalian punya BPKB dan kalian laporan surat kehilangan di Polsek. Makanya aku bilang nggak mungkin kita pakai orangnya Perdi. Nggak bisa. Ya jelas nggak Kalau mau mungkin. dari orang Perdi kan Hanya mungkin buat gini aja. gini. Jalur-jalur tahunnya aja gitu. Gini. Kalau pakai jalur orangnya Perdi, nggak beda jauh itu pakai jalur orangku. Iya. Jadi kita cuma bisa ketemu sama yang orang itu, negosiasi, dibayar lah itu. Tapi pertanyaannya, motor itu kan nggak bakal bisa aman ke depan. Cuman kalau mau pakai langkah itu nggak menutup kemungkinan, nggak apa-apa. Aku pun siap bantu. Jadi kalau kamu ngomong orangku atau apa, pertanyaannya, Perdi tinggal di Jogja udah berapa lama? Baru 2 tahun. Aku udah 15 tahun. Secara pengalaman di Jogja mungkin Perdi sama aku jauh. Mau orangnya Perdi, ku tanya, orangnya Perdi itu siapa? Aku mau tanya aja. Bang Rozak. Hah? Bang Rozak. Bang Rojak udah berapa lama di sini? Dia nugas di sini. Oh dia Dia ketua semua yang organisasi ngurus yang semua organisasi dari timur. Oh ya udah, berarti Iya. dia punya nama. Boleh, aku izinkan boleh. Tapi kalau dia cuman bilang abang-abangan aja, cuman kenal karena lain hal, jangan. Tentara dia bang. Oh tentara, masuk. Ya udah, pakai itu dulu nggak apa-apa. Kalau nanti beliau misalkan ada permasalahan atau apa, aku siap mendampingin kalian. Dan ingat, aku nggak minta bayaran, sepeser pun aku nggak minta. Kalian kasih uang pun pasti aku tolak. Karena aku pikir gini, kalian kan anak-anak. Kalian adalah keluargaku di sini. Kalian jajan di tempatku, udah tak anggap adikku sendiri. Jadi aku siap ngaping terus sampai ini selesai. Kita ambil langkah motor itu kembali dulu aja nggak apa-apa. Lewat. Karena gini, ikhtiar tuh wajib.
Walaupun nanti endingnya seperti apa kita nggak tahu. Tapi kalau nanti pada akhirnya motor itu nggak ketemu, aku siap dampingin kalian untuk bagaimana penyelesaiannya. Otomatis gini Jan, ini dari aku pribadi ya. Karena ini ada niatan juga tukeran di situ, tanggung jawab tuh ada di kalian berdua. Kamu punya tanggung jawab atas kehilangan motor itu, tapi kamu juga punya tanggung jawab bahwa motor itu juga bukan motor aman saja, motor bermasalah. Masih mending punya Ojan disetorin, punyamu enggak. Ya, itu gini, beda hal. Iya. Kayak gitu. Tapi saya kan kalau saya belum cerita berkali-kali ke Ojan kan itu Betul. memang salah saya kan. Ya, ini aku paham. Kenapa tadi aku tanya dari awal? Supaya aku paham bahwasanya Ojan ini udah tahu kalau motor ini beresiko, tapi dia tetap ambil resiko. Berarti dia siap tanggung jawab kan. Betul. Nah, di situ Jan yang harus digarisbawahi. Pertama yang diomongkan Mas Leo ini udah benar. Dia udah menjelaskan permasalahannya. Bahkan sebelum kejadian ini kan aku udah tahu sejarah motor itu gara-gara selentingan. Aku bilang, "Wah, apa namanya motornya garapan," aku bilang, cuman ganti-ganti warna gitu kan. "Enggak, Bas, motornya gini-gini ada masalah gini-gini." Oh, udah tahu aku. Maka artinya ketika motor itu nggak boleh dibawa ke daerah Babarsari, aku udah tahu itu permasalahannya. Berarti motor ini aku dicari leasing, DC dan lain-lain. Intinya kita coba dulu langkah pakai kenalannya Ferdi, nggak apa-apa. Aku siap ngaping. Kita kan nggak tahu ya orang yang sana itu orang mau ada kepentingan nggak? Ya syukur kalau sana kayak kita nih, lillahi ta'ala, tidak perlu dibayar. Kalau udah kalian bayar itu, bayar kenalannya Ferdi lagi, mau habis berapa uang? Nah, nanti kalau dia udah nentukan, dia ngomong di sini minta berapa kalau motor ditebus 2 juta. Kita bisa negosiasi, jelek-jeleknya 1 juta nanti uangmu keluar. Syukur-syukur nggak lebih dari itu. Syukur-syukur paling mahal 2 juta tapi motor itu kembali. Nah, ketika nanti motor itu udah kembali, baru tak kasih tahu penanganan berikutnya harus seperti apa. Aku udah tahu caranya supaya motor itu aman dengan cara yang baik dan benar. Singkat cerita, aku sering pakai motor yang misalnya ya STNK-nya hilang atau BPKB-nya hilang, tapi aku nggak pernah ketangkep polisi itu. Kenapa? Aku pakai prosedur yang benar. Aku buat surat kehilangan di polsek, aku ceritakan kehilangannya, aku minta tunjukkan KTP asliku, gini, aman. SIM-ku mati, aku ditangkap polisi di mana nggak pernah ditilang, ada caranya. Karena SIM-ku hilang, buat surat kehilangan di polsek. Legalitasnya jelas, masa aktifnya 14 hari. Nah, itu bisa kalian lakukan. Misalkan kalian mau touring kemana, karena STNK BPKB mau hilang, buat surat keterangan di polsek, tapi harus benar-benar. Tata caranya, KTP kalian ditunjukkan. Jadi kalau suatu saat kamu dirazia, misal kamu lagi touring ke Surabaya, nggak bakal ditilang karena ada surat kehilangan. Kalau kayak gini kalian ngurus di polsek, kalian ditangkap sama orang polsek. Iya itu. BPKB-nya ada, Mas. Kan pertama ditanya BPKB kan. Ojan temenmu yang beda Ojan, bukan Ojan yang ini ya. Faujan yang satu. Kamu salah. Ojan juga. Yang satunya? Ojan Pawon. Ojan Pawon. Nah, Ojan Pawon kenapa bisa laporan ke polsek dan ditangani? Dia bawa BPKB. Jelas berita acaranya, BAP-nya jelas. Aku bimbing harus ketemu ini. Dan aku siap bantu karena apa? Karena benar. Kalau kalian ini tak bantu, walaupun aku nanti ketemu pelakunya si oknum DC ini, pertaruhannya aku main mafia. Kalau nggak main mafia, repot. Namaku terancam juga toh. Nah, kalau ini kan aku di backup polisi berani, yang kasusnya Ojan Pawon. Alhamdulillah Ferdi yang ketemu. Nah, kasus ini kalian coba dulu perjuangan karena udah ngomong terlanjur sama Ferdi, monggo. Kalau kira-kira dalam prosesnya ada keganjilan, kalian lapor aku. Biar aku bisa bantu. Ya. Semalam kan udah aku bilang sama semuanya ya dari Ojannya kan. Libur dulu masih ada. Ya. Saya bilang sama Ojan, ini nggak ada solusi lainnya. Motor tuh udah pasti hilang. Bilang nggak ada solusi lain, mau gimana pun nggak ada solusinya. Ya. Itu aja aku bilang. Yang wajar Ferdi, itu pun nggak ada jaminan. Pastiin nggak ada jaminan. Kita itu aku bilang minimal ada cara ke dia beli rokok lah kan, kan. Iya. Bensin, minimal. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi aku bilang sama Ojan, kalau misalnya kedepannya itu nggak ada, kau jangan kecewa. Duit nggak ada apa. Iya. Itu ibarat jalur lain. Jalur dulu misalkan nggak ada jalur lain, aku bilang kalau mau diganti, gitu aja. Iya. Udah, gini aja bro. Berusaha dulu nggak apa-apa. Walaupun kita nggak tahu hasil. Yang sama. Hah? Nggak masalah kalau misalkan keluar duit itu tukang yang buat nyari. Oke, berarti gini dulu ya. Ini kita potong dulu. Ojan kan udah bersedia. Kamu lewat dulu dengan jalur Ferdi. Prosesnya gimana? Kalau tumpul lewat itu, aku siap bantu planning B. Planning B nanti nggak sesuai dengan harapan, baru langkah apa yang mau kalian ambil. Gitu aja ya. Pertama gitu. Yang jelas aku di pertemuan pertama ini tahu betul istilahnya
Masih ada? Masih aja. Ya. 2 hari lagi aja. Berarti Jumat. Jumat. Ya. Oke. Ya, Bos. Jadi apa? Aku intinya tahu permasalahan kayak gimana, aku siap bantu. Lagi-lagi aku menekankan ya, aku nggak mau dibayar. Aku nggak minta uang sepeser pun dari kalian, kecuali kalian udah bekerja, itu beda hal. Kalian masih statusnya mahasiswa, haram buat aku juga kan, nerima uang dari kalian. Kalian masih dikirim sama orang tua. Tapi beda hal, ketika besok melibatkan kepolisian, suatu saat misalkan ini pakai jalur lain atau gimana, ya itu urusan kalian sama polisi. Ketang-ketang ngasih uang rokok udah biasa. Tapi kan aku bukan aku istilahnya cuman kakak kalian. Masa aku dibayar, aku nggak mau. Jadi aku kerja lillahi ta'ala, kerja sosial aja buat kalian. Kamu harus sabar, kita nikmati proses yang diinginkan Ojan. Tahapan planning A, planning B. Ketika planning A, planning B nggak jalan, nggak ada hasil, maka planning C dipakai. Dan aku izinkan aku untuk nengahi kalian. Kamu izinkan nggak? Iya, Pak. Kamu izinkan Ojan? Jadi ikhlas ya, kalian berdua nanti tak tengahi untuk menyelesaikan perkara ini. Karena ini pun harus diselesaikan dengan cara yang baik. Karena jangan sampai persaudaraan kalian buyar. Ingat, urusan uang bisa menghancurkan silaturahmi. Nah itu. Jadi aku pribadi nyampaikan, ini akan kubantu semampu aku untuk menemukan kembali motor Aerox yang hilang. Tapi nggak bisa pakai jalur hukum. Kita hanya bisa pakai jalur mafia. Itu bahasanya. Nah, dan terus Mas Leo, andai kata nanti motor itu udah ketemu, kita harus buat perjanjian baru. Gimana nanti prosedurnya? Sementara motornya Ojan kamu pakai dulu, buat kalian pakai berdua lah ya kan gitu ya. Sama Mas Leo pun harus bisa berpikir gini. Andai kata nanti di kemudian hari penyelesaiannya gini, maaf aja Mas Leo. Misalkan habis dananya 2 juta untuk penebusan motor. Terus otomatis ada uang rokok yang sama orangnya Ferdi. Gitu, sama orangnya Ferdi. Maka aku berharap nanti biar supaya ada keringanan. Biarkanlah ini Ojan tanggung jawab untuk nebus motornya sesuai perjanjian sama DC palsu itu. Walaupun nanti aku akan tawar jangan sampai 2 juta, kalau bisa separuh aja lah. Karena dia akan aku ancam juga. Kalau dia kan bukan DC resmi, aku bisa lapor sama kenalanku yang orang-orang Ambon yang benar-benar DC, resmi DC, kepala DC. Dia DC mana aja di Jogja kenal. Bahkan bahasanya kalau bahasa lebay ya seluruh Indonesia dia tahu DC. Aku juga punya kenalan yang berbintang juga, jadi tenang kalian. Jadi itu satu. Kedua, nanti yang urusan sama Ferdi, misalkan gini, kok kasihlah omku itu misalkan 500. Leo sanggup nggak bayar yang 500 ribu? Aku tanya dulu sama Leo. Enggak. Kenapa alasannya nggak sanggup? Gini ya. Ya aku harus jawab aja. Pribadi aku. Jawab aja. Aku nggak mau tahu urusannya. Oh gitu. Aku serahkan sama Ojan. Oh ya. Nah, kalau misalnya Ojan nggak mau ngambil jalur itu, Iya. aku kasih solusi. Iya. Solusinya apa? Ganti, maaf gitu kan? Iya. Nah oke, tanya dulu. Misalkan dari ini ya, aku udah ngomong. Kalau misalkan takutnya aja kan, kalau jalur orang emosian kayak gitu, takutnya kan mereka ribut dan nggak enakan juga mereka. Kita bukan dari golongan dari mereka. Kita bisa juga bawa Ferdi kan nggak enak kita bawa mereka sampai mereka ribut, sampai nyusahin mereka kan. Ya. Itu saya takutnya gitu juga misalkan terjadi. Tinggal Ojan lah ngambil keputusan. Yang ada 2 pilihan, kalau mau jalur ini, Ya. oke, kau ambil aja keputusannya. Kalau nggak juga mau ya keputusan kedua. Oke, tapi gini, ini kan harus luas. Tadi Mas kan udah menyepakati kalau aku untuk menyelesaikan untuk nengahi kalian. Makanya kan aku punya hak juga sekarang karena kalian udah menyepakati tadi. Jadi gini bro, kita kan dalam perkara ini ya kita harus membuka mata, membuka hati seluas-luasnya. Otomatis nggak semua juga istilahnya dibebankan ke Ojan. Misal, ini kan memisalan. Beda hal. Kalau ternyata ngabis nembus motor itu cuma 1 juta, biarlah nanti yang uang rokoknya kakaknya Ferdi ini juga Ojan yang bayar. Tapi kalau andai kata yang sana ngotot nggak mau dinego, cuman 2 juta tadi, otomatis kan dia itu harus ada bantuan juga dari Mas Bro. Nggak tahu lah, mungkin 200 ribu kah, apa 300 ribu kah. Itu tolong Mas Leo kudu bantu. Kenapa? Dalam perkara ini kan contohnya begini aja, kalau mau memang kalian fair-fairan ya, kan ini kalian tuh nggak ada bukti tertulis secara hukum untuk kalian misalkan maaf, aku bukan mau memperkeruh suasana, tapi aku mau kasih gambaran, karena kan aku istilahnya nengahin kalian berdua. Kalau kalian mau tempuh jalur hukum tuntutan itu bisa, karena apa? Kalian nggak ada perjanjian tertulis. Dan kedua, Leo juga harus berpikir kalau ini sampai di pengadilan nanti,
Leo akan hukumannya jauh lebih berat. Pertama, karena motor itu kan motor orang yang karena memang kamu udah ditipu sama orang. Tapi kan motor itu juga motor orang yang ditipu itu, yang nipu Leo ya. Nah, terus nanti pihak yang digadaikan BPKB, dia juga punya undang-undang ketika motor ini ketemu. Karena kamu seolah-olah udah penggelapan barang. Penipuan juga karena kamu udah ngambil uang, tidak di story dan motornya dilarikan. Nah, itu bahaya. Maksud aku, kenapa aku bilang gini, bentar ya. Sebentar ya Leo ya. Iya. Aku cuma nengahin aja. Iya, enggak, Bang. Pakai dulu ya. Ya, ada sama apa lagi? Regal 3 jadi 10.000. SOP berarti 13. Dan nanti berapa tadi? 25. 25 itu berarti 28. 28 sama Ambil aja dulu. Ambil sekarang harus dia sudah 13. Oke, pasti Surya ya. aja, Surya. Iya. Jadi gini Leo, sambil nyambung lagi ya. Ini nanti rekaman ini boleh Mas Leo simpan, boleh dia simpan juga. Karena kalau andai kata di kemudian hari kita beda cerita, ini kan bisa jadi bukti ya, Mas Leo. Aku sama sekali nggak belain siapapun, tapi dalam hari ini juga, ini tanggung jawab Ojan ya. Jadi Mas Leo, aku minta tolong. Ini lillahi ta'ala ya, sebelum kamu datang, Ojan sama aku, demi Allah nih, aku belum ada obrolan tentang seputaran harus seperti apa. Ojan cuma minta tolong, ya udah, undang aja Leo. Ya Jan, saksinya yang maha kuasa ya Jan. Kamu ada ngomong minta tolong untuk nengahin kasus ini sama Leo? Nggak ada. Saksinya yang maha kuasa, kita satu iman nih, kita seiman kan. Nah, dalam hal ini, aku harus adil nah. Jadi gini Leo, lagi-lagi aku tekankan, tolong nanti kalian saling meringankan. Dalam artian memang Ojan harus yang lebih banyak pengeluarannya karena Ojan yang meminta tukaran. Leo udah jelaskan resikonya, tapi Ojan masih tetap kekeh mau tukeran. Nah, ada resiko ini, artinya begini juga Leo. Tertangkapnya DC ini pun itu bukan di daerah yang rawan, masih di daerah Bangunjiwo. Berarti kan ini bukan daerah yang dikhawatirkan ditangkap DC. Hanya saja Haris ya. bahasaku adalah bodohnya kalian. Kalian udah kena kata-kata itu, nggak ada surat penarikan kok kalian mau lepas barang. Nah itu. Kemarin sempat saya tanya kan. Iya. Sama itu. Surat SK-nya ada kan? Mas katanya. Iya. Nanti saya buatkan itu kan udah kita keburu ini kan gubara salah digertak juga kan. Iya, itu. SK-nya mana kan? Sekarang saya belum melapor kemana-mana. Kalau masih mau SK, yuk kita ke BAF katanya. Iya. Kalau ke BAF, saya tahu kan kalau pikiran saya kalau ke BAF kan sama aja. Mungkin di sini bisa damai. Iya. Di sini bisa damai. Sekarang gini. Langsung. Kalau di BAF kan BAF ya. BAF. Aku ada orang kenal. Otomatis itu ya apa ansuran yang kemarin-kemarin Masih diunggit. itu Oke. diunggit. Bentar gini. Ini bahasa bodoh lagi kalian. Ini langsung sambung ya. Kalian mau shock terapi orang tapi kalian nggak bisa siapkan shock terapi berikutnya kan? Mati di situ kan. Itu motor yang Aerox itu memang dulu ngambil di BAF. Bukan. Ya, itu bodohnya kalian. Kenapa kok dia ngomong bilang BAF terus kalian ngomong iya aja? Iya. Saya tanya dulu Jan ini dari mana? BAF, Adira apa Bapak Mendala apa gimana? Iya. Kan? Nah, dia ngomong apa kemarin? BAF. Pihak leasing, dia ngomong dari pihak. Enggak, leasingnya apa? Leasingnya sebut nggak dia? Lupa. Ah, ya udah. Makanya kemarin katanya minta SNK, betul Jan, ini gua kirim SNK. Betul ngomong Iya. gitu. Serius kalau SNK kan misalkan dia kan belum bisa ngecek. Plan itu aku rasa udah diganti udah bagus kan. Iya. Nah, dia ngecek belum ada itu. Iya. Belum ada ini. Dia tuh nggak ada hak untuk ngecek nomor mesin kalau dia nggak ada surat makanya saya bingung, kok keterangan. dia bisa ngecek dari mana? Kok bisa kecolongan nomor mesin bisa kok dicek sama dia? Iya, gitu. itu bodohnya di situ. Saya bingung. Jadi Bodohnya saya di situ. Aku takut Makanya. sih itu posisinya kamu. Hah? Takut. Iya. Mereka badannya besar-besar. Ya itulah kalian. mungkin Segini ya, tahu ini mereka polos buat ya. pengalaman buat kalian ke depan. Aku ya mau hadapan pun sama orang yang badannya lebih besar dari aku. Tapi kalau aku benar, aku berani. Iya. Kenapa kalian bisa pikir kayak gitu? Hari itu di tempat itu kau teriakin maling mereka, dipukulin orang. Iya. Kenapa kalian sebodoh itu? Oh kamu nggak salah. Kecuali maaf kamu ngelanggar lalu lintas itu polisi yang nahan. Kalian mau teriak maling, kalian yang dipukulin sama orang. Itu bodohnya kalian. Makanya kemarin kan saya di asrama tuh, Iya. aku tuh udah tahu bakal ceritanya tuh gimana. Iya. Makanya saya bilang dan aku nggak mau ngurus, kau urus saja. Iya. Saya kan Oke. udah tahu dulu. Berarti gini sekarang ya, Jan, maaf ya Jan, Le. Ini jelas ini dari awal urutannya itu yang salah Ojan. Salah dalam artian banyak hal. Mulai dari tukaran. Kedua,
pada saat kejadian itu Ojan gegabah. Kenapa? Aku bilang, kamu nggak tahu leasingnya itu apa juga. Terus istilahnya kalau pun dia nyebut misalkan, ternyata kamu mainnya di Adira, yang datang leasing orang BAF, nggak nyambung. Iya. Gitu loh. Saya bingung juga kan kemarin kan katanya buff. Buff. Buff kan Busan dia kan Autofine. Honda. Busan Autofine itu buff namanya. Aku dulu ngambil NMAX di buff. Buff kan biasanya Honda kan? Enggak. Buff itu bisa apa aja, Yamaha bisa. Nah, iya. Yang asli Honda itu FIR. Nah, maka saya tanya, ini kok lain? Gue bilang ini dari aplikasi mana? Dari Adira, Buff apa gimana? Gue bilang. Ini apa tadi bilang? Surat Bukan. nggak tahu. Surat apa? Surat Bukan. apa? Kita dari ini katanya, Leasing apa? eksternal katanya. Karena Iya, Dari tai udah. eksternal. Di situ saya juga bingung juga kan, nanti dia misalkan kalau nggak mau selesai kan dia kan udah emosi kan. Iya. Emosi maksudnya Dia pasti mau bahasanya bawa gini. motor ke buff kantor Iya, buff. Saya iya. kan mikir juga kalau bisa di sini ya udah Nah, di sini aja. Kalau ya. bisa di buff nanti tambah panjang, Ya, motor itu gini tetap hilang gitu. ini keliru juga kamu. Keliru juga kalian. Sudah yakin kalian itu juga bukan BAF, terus dia tantangin bawa ke BAF, harusnya kalian kejar juga nggak mau. Udah ayo kita ke BAF. Kan nggak ada urusan kamu sama BAF. Itu salahnya. Ya, motor itu juga kan nggak tahu BAF, Adira atau Nah, nggak tahu. Soalnya saya mikir dia bilang dia eksternal. Berarti Iya. eksternal dia bisa Oke, ngelapor sebentar. mana aja. Kalian dulu ngambil apa? Ngambilnya di mana kamu BPKB itu yang di kalian di sekolah di apa? Ingat nggak kamu? Nama perkreditannya? Lupa kamu. Bukan BAF tapi? Bukan. Bukan Adira. Bukan. Ingat nggak? Nggak ingat betul Kang. Ya intinya Itu bukan udah- BAF ya. Bukan. Nah itu udah jelas itu udah. Ini jelas penipuan. Karena Iya. gini bro, Makanya intinya prosedur orang ngambil yang benar. Dia tunjukkan surat tugasnya dulu, terus dia cocokkan kendaraannya berdasarkan surat itu. Dia cocokkan STNK sesuai tidak dengan yang yang dia perkarakan. Habis itu kalian pasti diantar ke rumah, kita rembukan di rumah. Nggak ada rembukan di jalan. Kalau ada desa yang berani antar ambil barang di jalan, teriakin maling, selesai. Itu nggak ada yang bisa ngambil itu kan, prosedur nggak ada kayak gitu. Yang ada itu di rumah atau kalian dibawa ke bagian leasing itu nanti diurus di kantor. Nah itu kelirunya. Jadi gini intinya, jangan aku nengahin ini tetap pundak tanggung jawab ada di Ojan. Tapi aku lagi-lagi berkali-kali Mas Leo, tolong nanti kalau motor ini ketemu, ringankan Ojan. Ringankan dalam artian, maaf nih, kalau mungkin ada angka 10 ini, ada angka 10.000, mungkin kamu 1.000 atau 2.000, dia yang 8.000. Paham toh? Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena dalam hal ini juga Leo juga menyepakati pertukaran itu. Harus dipahami. Ini nggak bisa dibantah. Leo juga bersedia tukaran. Bersedia itu adalah menyepakati. Kecuali dari awal Leo nyotot, aku nggak mau tukeran. Nah itu beda cerita. Dia maksa berarti kan. Kalau ini di sisi lain dia minta tukeran, Leo pun bersedia untuk tukeran. Bener nggak? Tanya dulu. Bersedia kan awalnya? Jawab dulu. saya nggak bilang sedia kok. Saya main ya, biasa, pengertian udah aja. teman dekat. Ya pengertian. Oke, apapun itu, mau pengertian mau enggak. Tapi pada intinya selama 6 bulan kalian berjalan, kalian masih tuker-tukeran motor nggak? Masih. Nah berarti kalau aku pakai soalnya apa? Dia pakai motor itu terus kan. Iya. Sisi lain saya paling nggak enak dia udah ganti ban 400.000. dia ganti sendiri. Ojan yang ganti? Aku nggak nambah apa-apa kan. Iya. Yang 400.000 dia servis. Otomatis kan, sudahlah saya juga nggak terlalu penting masalah motor, yang penting bisa jalan ya nggak apa-apa. Berarti kan dalam hal ini kan memang secara mental, secara pola pikir Ojan memang seneng banget pakai Aerox itu, sampai istilahnya ganti ban pun dia tanggung. Nah, gini Ojan, gini Leo. Aku udah nangkep betul ini kenapa kalian tukeran, aku udah bisa baca. Tapi begini, ini lagi-lagi aku pastikan. Selagi Leo selama 6 bulan itu tetap mengizinkan untuk proses tukeran itu, maka secara sadar Leo memang benar-benar juga mengaminkan, dalam arti udahlah nggak apa-apa karena kenal, karena kalian teman dekat ya udah tukeran dulu. Walaupun Leo udah mengingatkan motor ini beresiko ya. Terus kejadiannya pun ditangkapnya di Bangunjiwo ya, masih daerah kita. Udah, intinya gini Leo. Terakhir lagi aku mau pastikan, dalam kasus ini pokoknya saya sebagai yang dituakan minta tolong ke Leo sama-sama bantu ngeringankan Ojan. Tapi ingat, bukan 50-50. Bukan 50-50, tetapi mungkin perbandingannya bisa 80-20%. Karena apa?
karena ini udah pahit-pahitan di awal, sudah ada perjanjian di awal, gitu ya Jan. Nah, kenapa kemarin nggak teriak tuh bapak itu udah bilang. Akhirnya saya bilang, salahnya, gue pernah bilang sama kawan, Iya. kalau ada leasing cabut. Nama leasingnya udah salah pak, dia dimasukin leasing mana, dia ngakunya BAF, udah nggak nyambung. Gue bilang Gitu. sama Jan, kalau ada leasing, ada bawa leasing itu, kau cabut aja kabur, pokoknya kemana aja. Iya. Nah, kau kontrol leasing kan Kalau leasing. nggak apa-apa. Nah, Iya. Kalau perlu kamu teriak maling selesai itu. Makanya- Nggak bisa nunjukkan surat. Iya. Bukan. Iya, itu kan bukan pidana. Iya. Makanya Gitu. tiap kali Ojan keluar mas, Kang, tiap kali keluar, aku ingatin terus supaya Iya. Ojan, Kang. Oke, Iya. Leo terakhir sebelum aku layani bapak ya. Pokoknya kalian harus salaman di depan aku. Intinya saling meringankan ya satu sama lain ya. Kamu bersedia ya? Jujur Jang. Iya. Enggak, bentar. Kalimat awal dulu yang dipakai. Secara 6 bulan terakhir, kalian kan berdua secara tidak langsung tetap tukar-tukaran motor. Kecuali begini, kamu tahan betul motormu, Jan. Aku nggak mau tukeran, Jan. Pokoknya motorku, motormu. Tetapi secara tidak langsung kan kalian tetap mengaminkan proses pertukaran itu. Kamu pakai motor Ojan, Ojan pakai motormu. Bener gak? Ya konsepnya yang saya pakai gini ya. Iya. Mau ya sorry juga ya Kang. Jan. Iya, boleh. Jan. Bentar ya, Pak. Pokoknya aku juga kalau misalkan ini mau dia bohong kemarin maupun enggak tuh enggak, saya enggak masalah motornya bisa didapat enggak. Misalkan saya kena leasing, Iya. saya ganti 100% punya dia. Iya. Kata dia apa namanya? Iya. Berarti saya 100%. Saya Oke. enggak mau tanggung sedikit pun saya enggak mau gol. Iya. Soalnya apa? Itu bukan keinginan saya. Iya, keinginan Ojan ya, Ojan. yang tukeran. Nah, itu. Jadi gini, aku paham, Leo. Nah, Aku jadi kamu pun mesti pikirnya gitu. Tapi ingat, yang harus kalian garis bawahi, kalian yang pertahankan ini kan persaudaraan dan duluran kalian kan, bener gak? Itu yang harus digaris bawahi. Jadi maksud aku gini, Leo, bukan berarti kamu ikut tanggung jawab 50-50 sama Ojan. Tapi gini, Leo, perkiraannya yang aku bilang tadi, misal si pihak ini mau ketemu dan dia minta ganti 2 juta katanya kamu bayar, terus orang yang perantara yang nanti menengahi itu aku bilang, misalkan nanti si kenalannya Ferdi orang TNI itu tiba-tiba minta uang rokok. Nah kan aku bilang, Leo yang ngasih uang rokoknya, dia yang bayar 2 jutanya, bersedia nggak? Pertanyaannya itu, Leo. Pertanyaannya. misalkan ketemu, Iya. Misalnya motornya ketemu. Iya. ya itu makanya. Leo, tadi di awal kamu udah bilang sama aku. Hah? Tadi kan kamu bilang kalau cuman 100-200 kamu kan bersedia kan? Bener nggak? Tadi udah aku rekam tadi di awal. Masalah bersedia itu ya lihat kondisi aja dulu ya. Kang. Enggak lihat kondisi. Ini kondisinya udah jelas. Kalau nanti motor ketemu. Kondisi duit maksudnya. Iya, oke kondisi Wah, duit. Kalau misalnya lebih dari 200 saya nggak mau. Kalau lebih dari 200 saya nggak mau. oke, berarti kan udah jelas ya. Maksimal 200 dia bisa bantu. Ojan bersedia untuk membayarkan itu. Aku berusaha untuk meringankan. Tapi maaf, bahasanya bukan aku karena kamu udah ngomong sama kakaknya Ferdi. Belum. Saya belum Gimana sih? ngomong kayak gini kan. Rencana. Oh, baru rencana. Masih rencana kalau Wah, Ojan mau iya. ngambil jalur ke situ. Iya. Saya bilang gitu. Oke, Kalau udah mau gini. saya sampaikan. Oke, aku udah nangkap. Omongan Ojan di awal sama yang ku tangkap tadi, aku nangkapnya kalian seolah-olah udah laporan sama kakak Ferdi. Belum. Oh ya sudah. Saya cuman Udah ngasih gini. saran solusi ke dia. Udah gini, gak usah ngubungin kakaknya Ferdi, gak usah. Aku bantu coba selesaikan kalau gitu. Kalau kalian mau, kalau nggak mau ya terserah kalian. Mau pakai kakak Ferdinya boleh juga. Kan gini, kalian kan udah ngomong ke Ferdi, udah ngomong. Ke Ferdi udah ngomong. Ferdinya udah, cuma Ferdinya belum ngomong ke anunya. Nah, kalau kalian udah ngomong ke Ferdi, kalian harus hargai Ferdi. Ferdi udah dilaporin, ya udah. Nggak apa-apa pakai kakaknya. Belum dilaporin, Kang. Belum. Aku nggak nanya kalian udah laporan ke kakaknya Ferdi. Kalian udah ngomong ke Ferdi. Hmm. Nah, itu yang kutanya. Makanya coba pahami pertanyaan. Nah, kamu nanti tetap ngomong ke Ferdi, bisa nggak kakaknya bantu? Kalau kakaknya nggak bisa bantu, aku yang bantu. Kayak gimana Kang bantuannya, Kang? Hah? Bantuannya kayak gimana ini? Astagfirullahaladzim. Aku tadi udah jelasin Oh, di iya, awal iya, loh. paham. Kalian macam tai pula kalian ini. Aku udah bilang. Gimana sih? Aku Enggak, gini, sebentar. Kamu tetap ngubungin kakaknya Ferdi dulu. Aku nggak mau ngelangkain orang, ingat bro. Kamu udah ngomong sama Ferdi, hargai Ferdi. Kalau Ferdi kakaknya nggak bisa, baru kamu ngubungin aku. Paham nggak? Paham nggak sampai sini? Paham. Nah, ini bukti kalau kalian tuh mentalnya nggak jadi. Ngomong sama aku yang mau nengahin, yang mau bantu kalian aja, kalian udah mental nggak jadi. Apalagi kalian berhadapan sama DC yang kemarin. Jadi ingat Jan, aku nangkapnya kalian tadi ngomong dari awal sampai akhir. Aku kira udah laporan kakaknya Ferdi mau bantu. Ternyata belum laporan. Tapi udah ngomong Ferdi, hargai Ferdi.
Ferdi udah dimintain tolong, ya udah kalian ngomong ke kakaknya Ferdi dulu. Kakaknya Ferdi nggak bersedia, baru ngomong aku. Aku harapannya kakaknya Ferdi bisa bantu. Kenapa? Dia udah jelas angkatan. Kalau aku kan orang biasa, bukan orang sipil. Nah, mending kalian dulu aja selesaikan. Aku bantu tahapan. Jadi jangan sampai, maaf juga, disalahgunakan nih. Nanti malah kalian habis uang banyak. Aku nggak mau. Dan kalau kalian pakai aku jamin aku nggak minta bayaran sepeser pun. Ingat itu. Aku hanya bisa bantu itu. Karena aku anggap ini modal buat nanti kita di akhirat. Aku cuman pikir itu. Oke, Jan, singkat cerita, Leo sanggup bayar maksimal 200. Sisanya kamu, Jan. Jadi kamu harus paham, ya. Oke. Ini hari ini kita sampai ini dulu. Aku ridho ini miku lagi lodrok, belum kumakan, demi rampung. Aku berharap kasus ini selesai nanti. Nggak selesai pun kalian tetap jaga persaudaraan. Tapi ingat, kalau sampai motor ini nggak ketemu, planning C tetap dipakai. Dan aku siap nengahin kalian berdua. Dalam hal ini, Jan, ketika planning C yang dipakai, kita beda cerita. Nanti otomatis motor itu nanti dihargai berapa ketika motor STN kanan. Nah, terus nanti berapa yang harus kamu ganti ke Leo, atau kamu beliin motor lagi STN kanan ke Leo. Itu mungkin solusinya gitu. Tapi Leo udah bagus, tadi aku dengar. Kalau memang itu jangan kau kumpulin dulu lah 4 bulan apa berapa sampai uang itu ada. Bisa juga kau serahkan uangnya itu utuh sama Leo, atau kamu belikan motor untuk Leo. Ya, saya udah kasih solusi kayak gitu. Iya, tapi saranku adalah yang terbaik dan aman. Kamu nggak usah beli motor buat Leo, ganti uang ke Leo. Karena kalau kamu beli motor STN kanan untuk Leo, resikonya banyak. Kalau motor yang kau beli ternyata motor curian, panjang lagi urusan cerita. Itu harus kamu pahami. Solusi terbaik adalah begini, Jan, dari aku planning C. Kalau dengan terpaksa harus ganti motornya Leo dengan posisi STNK, aku ini orang jual beli motor, tahu harga pasaran motor yang STNK itu berapa kalau Aerox. Nanti kita diskusi aja bareng-bareng. Dan ingat, nanti diskusi itu harus ada surat hitam di atas putih, ada materai. Aku siap jadi saksi, ya. Kalian bersedia aku jadi saksi? Oke. Kedua, yang harus pahami, Ojan, BPKB-mu yang Vario terus kamu tebus. Kalau kamu di dalam nggak punya uang, nanti Variomu jual aja. Kau ganti, dapat motor apa yang semampunya kau pakai, sisanya nanti harganya motor Leo bayarkan ke Leo. Karena ingat Leo juga harus nanda tangani surat hitam di atas putih. Ingat, lagi basis yang digunakan ini adalah diskusi kekeluargaan, bukan antara orang yang nggak kenal, ya. Jadi aku mohon saling meringankan. Dah, kalian salaman dulu biar enak. Ini nanti buat bukti aja. Oke, ya. Saya. Oke. Salaman sama aku juga buat bukti. Oke. Salaman ya, deal ya. Ya, bismillah, ini bisa selesai dengan baik, ya.